Ceritanya nih kejadiannya sekitar tahun 2000-an awal. Oke. Ada seorang cowok yang namanya Arsya. Dia ini emang anak gunung. Dulu ikut Mapala dan di tahun itu tuh dia masih suka naik gunung. Oke. Umurnya si Arsya ini udah hampir 30-an, kayak 29 gitu. Nah, singkat cerita, si Arsya ini ditinggal kawin sama pacarnya. Karena alasannya tuh si Arsya ini masih suka berpetualang dalam tanda kutip. Dan Arsya sakit hati karena dia ditinggal nikah sama pacarnya. Ya dia kayak mau healing gitu ke gunung. Nah dia mau naik gunung, itu Gunung Slamet. Lu tau Gunung Slamet gak sih? Iya, tahu gua. Gunung Slamet di Jawa Tengah. Nah dihubungin lah teman-temannya, ternyata teman-temannya nggak ada yang bisa ikut dan menurut mereka pun cuaca lagi nggak bagus, makanya nggak ada yang berani. Nah sebenarnya si Arsya ini udah naik Gunung Slamet tuh udah 3-4 kali lah. Dan karena lagi dalam keadaan patah hati ini, si Arsya tuh maksain buat naik gunung aja sendirian. Jadi sendirian naik dia? Sendirian dia naik. Dia mau jernihin pikiran lah, intinya kayak gitu. Nekat lah si Arsya ini buat naik gunung. Singkat cerita, dia sampai sana tuh sekitar jam 2-an sampai ke kaki gunungnya. Di situ tuh emang sepi banget, bener-bener nggak ada yang lagi naik. Dan kata orang yang ada di sana tuh, kalau masnya mau nunggu ada barengan ntar malam mas, kata gitu. Cuman kata Arsya kayak, oh enggak apa-apa mas, berani kok sendiri aja gitu kan. Nah gue tuh nggak tahu si Arsya ini naik lewat jalur yang mana, karena setahu gue ada beberapa jalur tuh kalau buat naik Gunung Slamet. Oke. Tapi yang pasti dia naiknya emang sunyi dan sepi banget Muy, karena emang bener-bener dia sendiri doang tuh. Dan mungkin jalurnya emang jalur yang emang jarang orang lewatin kali ya? Bisa jadi. Nah akhirnya dia jalan di tengah pendakian dia tuh, dari bawah sampai ke pos 1, dia keinget sedihnya dia ditinggal pacarnya, dadanya makin berat, dia kesel banget, kayak makin meluap gitu Muy. Dan di tengah-tengah kesunyian dan kesepian itu gak ada orang. Tanpa sadar si Arsya nih ngeluapin perasaan dia. Dia kayak teriak-teriak, anjing gue udah ngelakuin semua buat lo, kenapa lo ninggalin gue? Di studio udah teriak marah-marah segala macem. Sampai ngos-ngosan dia berhenti sebentar, dia tarik napas, buang napas, dia coba buat naik lagi. Oke. Di tengah dia jalan lagi, si Arsya ini merasa kayak ada yang aneh. Karena kok udah mulai gelap dan ternyata pas dia lihat jam itu udah 5:30. Kenapa aneh? Karena menurut dia dari bawah sampai pos 1 tuh cuma makan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Oke. Tapi ini dia baru setengah perjalanan, tapi udah 3 jam kok nggak nyampe-nyampe. Gitu kan. Kayak tadi kan jam 3 ya gue bilang ya. Ya hampir jam 3 tapi belum nyampe-nyampe gitu kan. Dia mulai naik lagi, hari makin gelap dan sialnya kabut tuh tebel banget Muy. Dan katanya tuh, ini info yang gue dapet ya, kalau misalnya udah turun kabut di Gunung Slamet tuh lu nggak boleh lanjutin. Ya karena bahaya juga kan. Tapi ya balik lagi si Arsya ini tetap ngotot mau naik. Emang kelihatan tuh Kelihatan apanya? naik ke atasnya gitu kalau lagi berkabut? Nah itu dia, karena bahaya kan nggak ya, dia kayak kabut tebel nggak mungkin kelihatan juga Muy. Apalagi udah mulai gelap kan. Makanya kayak si Arsya ini tuh kayak apa ya, Nekat gitu dong? nekat banget. Akhirnya dia tetap naik ke atas dengan keadaan yang cukup bahaya itu. Dia naik pakai senter, disenterin tuh jalan walaupun gak terlalu kelihatan. Dia coba nyempetin jalannya lagi, sampai lama-lama dia ngerasa dari belakang dia ditepok pundaknya. Pas dia nengok, ternyata ada pendaki lain yang nyamperin dia. Si orang ini nanya, mas gak apa-apa, kok ngos-ngosan gitu? Terus si Arsya jawab, gak apa-apa mas, kayaknya saya capek. Si orang ini juga sendiri? Si orang ini juga sendiri. Terus akhirnya mereka kenalan, akhirnya tahu si orang ini namanya Danu. Sebut aja Mas Danu gitu ya. Terus si Mas Danu ini nanya, Mas Arsya naiknya sendirian? Terus Arsya jawab, iya mas, saya mau jernihin pikiran. Ditanya sama Mas Danu, emang masnya kenapa? Arsya jawab, saya ditinggal nikah. Masnya sendiri gimana? Kok naik sendiri? Si Mas Danu jawab, iya, saya juga sendiri. Saya mau mengenang istri saya yang udah meninggal. Dulu kami berdua sering kesini buat daki gunung berdua. Tuh dia bilang. Akhirnya setelah obrolan itu mereka sepakat tuh, ya udah kita daki berdua aja ke atas. Sampai akhirnya itu kan udah mau dekat pos 1 tuh. Sampai mereka sampai pos 1, mereka bangun tenda tuh di situ. Mereka bangun tenda,
Dia bikin makan, dia seduhin Indomie. Dia bikin buat berdua tuh, buat dia dan Mas Danu. Pas dia kasih mangkoknya ke Mas Danu, dia makan kan, si Arsya makan, cuman dia lihat si Mas Danu ini nggak makan. Kayak di situ tuh si Arsya ngelihat Mas Danu tuh tatapannya kosong gitu, Muy. Tatapannya kosong dan Indominya tuh nggak disentuh sama sekali. Ya di situ karena si Arsya juga udah dengar ceritanya si Mas Danu yang sedikit tadi, yang tentang istrinya, dia kayak ngerasa bersalah gitu, kayak aduh apa gue salah ya, kayak maksudnya gak enak lah gitu suasananya. Udah tuh Arsya udah selesai makan, dia ngerasa kayak yaudah deh gue tidur aja deh. Di situ Arsya tidur. Pas dia lagi tidur, tiba-tiba nih si Arsya kebangun gara-gara si Arsya ngedengar kalau ada suara Mas Danu itu nangis sesegukan gitu, Muy. Si Mas Danu ini ngomong, "Dek, kamu di mana, Dek? Mas kangen." Si Arsya bangun dan ngelihat Mas Danu ini posisinya masih sama kayak posisi dia tadi, masih duduk dan masih bengong. Dan si Arsya juga ngelihat mangkok Indominya juga masih ada di samping dia dan nggak kesentuh gitu, Muy. Oke. Sampai akhirnya Arsya ngeberaniin diri buat nanya ke Mas Danu, kayak sebenarnya istri Mas meninggalnya kenapa sih? Akhirnya Mas Danu ini cerita kalau istrinya itu meninggal karena hilang di gunung ini. Dan sampai sekarang nggak pernah ketemu. Oke. Mas Danu bilang di situ, harusnya dulu aku nggak nyumpahin gunung ini. Jadi ternyata, Muy, si Mas Danu ini pas ngedaki sama istrinya, mereka berdua tuh tersesat. Dan karena kayak si Mas Danunya ini kesel, emosi, dia tuh nyumpahin gunung ini. Sampai akhirnya mereka berdua disesatin, kayak kepisah gitu. Dan sampai sekarang istrinya tuh nggak balik. Disumpahin gimana, Bi? Ya dia kesel, kayak dia maki-maki gunung itu, Muy, kayak kenapa dia dan istrinya disesatin gitu, dia marah-marah. Oke. Kayak gitu. Nah, Mas Danu bilang ke Arsya, aku tahu kamu lagi kesel abis ditinggal. Tapi kalau bisa hati kamu baik ya, biar gak ngeluarin energi negatif dan malah kena batunya kayak aku dan istriku. Dia bilang gitu. Nah di situ Arsya keinget dong, dia kayak ya sempet ngomong kotor gitu loh, mau yang teriak-teriak tadi yang gue bilang. Iya. Dia keinget itu dan yaudah dia akhirnya sadar, oh gue nanti pas naik ini gak boleh lagi ngomong kotor gitu, gue harus lebih sopan gitu pas lagi ngedaki. Iya. Nah singkat cerita dari situ mereka mutusin buat lanjut aja naik ngedaki. Di situ tuh keadaannya sekitar jam 10-an malam. Nah di tengah jalan itu si Arsya tuh ngelihat Mas Danu nih mukanya agak pucet dan udah lemes gitu. Mungkin karena nggak makan kayaknya dan dia udah kelihatan nggak kuat lagi, Muy. Iya. Sampai akhirnya nggak lama dari situ Mas Danu bilang, "Mas maaf saya nggak kuat. Masnya duluan aja. Mas ikutin aja nih jalannya pokoknya. Nanti Mas sampai ke atas kok. Yang penting jangan belok-belok kemana-mana, ikutin aja jalannya." Dia bilang gitu. Akhirnya Arsya jalan lah sendirian. Sampai tiba-tiba sekitar 1 jaman dia jalan ngedaki sendiri, dia tuh nemuin kayak tangga bebatuan gitu loh, Muy. Padahal si Arsya ini kayak udah beberapa kali naik Gunung Slamet, kayak tadi gue bilang. Dia sebelumnya gak pernah nemuin tangga yang bebatuan kayak gitu, Muy. Cuman karena tadi si Mas Danu bilang ikutin jalannya aja, karena berkabut juga kan, ya udah dia ikutin tuh jalannya, dia naik ke tangga bebatuan itu. Dan sampai di atas, lu tau gak, Muy? Dia tuh nemuin kayak padang rumput luas banget. Dan dia gak pernah ketemu itu di Gunung Slamet. Ada padang rumput luas gitu? Ada padang rumput luas banget. Terus dari jauh dia ngeliat ada sumur dan di sebelahnya ada kakek-kakek. Aneh banget kan, Muy? Kayak di atas gunung itu ada padang rumput luas banget. Dan ya seperti yang Arsya bilang, dia gak pernah lihat ada itu. Dan ada kakek-kakek tiba-tiba lagi. Dan ada kakek-kakek tiba-tiba. Akhirnya disamperin lah sama Arsya. Disamperin kakek-kakek itu, Arsya bilang, "Nuhun sewu Mbah, ini di mana?" Kakek-kakek itu nggak jawab apa-apa dan tiba-tiba ngomong, "Saya nggak tahu kamu siapa, leluhur kamu siapa, tapi penunggu di sini nggak suka sama kamu. Anjing. Kamu datang dengan hati yang buruk dan penuh dengan kebencian. Kamu tahu kan, kamu udah berbuat tidak sopan." Anjir. Nah di situ Arsya keinget, Muy. Tadi yang dia di bawah teriak-teriak, yang dia kayak ngomong kotor, gara-gara dia kesel ngeluapin yang dia rasain. Si Arsya ngomong ke kakek-kakek ini, "Iya saya ngelakuin kesalahan, Mbah. Maafin saya nggak bermaksud." Si kakek-kakek ini langsung ngomong, "Kamu turun sekarang dan kamu ambil segenggam tanah, kamu makan sambil ucapkan,
lebih baik saya makan tanah dibanding tanah yang makan saya. Anjir. Udah tuh, akhirnya si Arsya langsung turun, dan setelah turun dari tangga yang bebatuan itu, sampai dia nemu tanah, dia ambil tanahnya, dia coba berdoa, dia baca bismillah, dia makan tanahnya, terus dia omongin yang tadi. Dimakan tanahnya? Dia makan tanahnya, dia telan. Karena kayak, ya si Arsya ini udah nggak berani lagi buat ngelakuin yang aneh-aneh. Dia udah ikutin aja omongan orang-orang yang kayak dia temuin tadi. Terus dia ngucapin tadi yang kayak, lebih baik saya makan tanah dibanding tanah yang makan saya. Udah tuh pas turun, dia turun ke bawah, sekitar 1 jaman turun, dari jauh dia ngelihat ada Mas Danu. Dia ngeliat Mas Danu jalan ke arah dia. Pas Mas Danu udah ngedeket, tiba-tiba Mas Danu ini jatuh ngegeletak gitu aja, Sure. Si Arsya ini panik kan, dia lari ngedeketin Mas Danu, dia tepok-tepok pipinya nggak bangun-bangun, dia cek nafasnya nggak ada, dia coba CPR, diteken-teken dadanya nggak bisa juga, dikasih nafas buatan nggak bisa juga, dan karena Arsya panik, dia langsung lari ke bawah, dia sambil teriak-teriak minta pertolongan, tapi nggak ada yang nyaut. Di tengah kabut yang sunyi itu kayak si Arsya panik banget, bener-bener panik nyari pertolongan, nggak ada yang nyautin dia. Sampai akhirnya si Arsya ini kecapean, dia ngos-ngosan, dadanya sesek, nafasnya sakit banget, dan dia tiba-tiba pingsan. Pingsan juga? Si Arsya pingsan juga. Dan sampai akhirnya si Arsya sadar, dia nengok kanan kiri, dia bingung. Di sekelilingnya dia tuh udah kayak ada pendaki-pendaki lain dan ada beberapa warga lokal gitu, Di situ dia di situ posisinya tuh dia kayak udah di pos di bawah gunung gitu loh, Kayak udah bukan di atas gunung lagi. Abis itu dia keinget, Mas Danu mana? Dia lihat kiri kanan tuh nggak ada Mas Danu. Si Arsya ini langsung panik kayak, Mas, tolong, di atas masih ada teman saya. Di tengah panik itu kayak salah satu pendakinya tuh bilang kayak, Mas tenang, sabar dulu, teman Mas di mana? Si Arsya jawab, di atas Mas. Emang pas Mas nemuin saya, Mas nggak ngelihat ada teman saya di samping? Terus salah satu orang yang nemuin si Arsya ini bilang, enggak Mas sendirian di sana. Terus ditanya, emang ciri-cirinya gimana Mas? Disebutin lah ciri-cirinya sama Arsya, mukanya gimana, tingginya gimana, perawakannya gimana, pakai baju apa. Tiba-tiba ada salah satu dari orang-orang itu, kayaknya warga lokal, itu ngasih foto. Ditanya, ini bukan orangnya. Terus kata Arsya, iya benar yang ini. Dan beberapa dari warga lokal tuh langsung ada yang kayak ngucap, astagfirullah. Kayak kaget gitu. Karena? Nah, karena ada salah satu bapak warga lokal itu cerita, kayak, Mas, beberapa bulan lalu ada sepasang pendaki yang salah satunya hilang. Nah, Arsya tuh langsung motong, iya saya tahu, dia nyeritain kok, istrinya hilang kan? Nah, si bapak ini jawab, bukan Mas, yang hilang suaminya. Nah, di situ Arsya langsung kaget dan kebingungan. Terus si bapak itu bilang lagi, iya emang beberapa bulan lalu si suaminya hilang dan istrinya masih sering kesini karena itu jadi satu-satunya cara buat mengenang suaminya. Lah kok jadi kebalik ya? Nah, itu dia Jadi ternyata yang ditemuin Arsya itu tuh arwahnya Mas Danu yang kayaknya belum tenang di sana, Oh, berarti dia mendaki sama setan gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Dan yang lebih gilanya lagi kayak, berarti kan si arwahnya Mas Danu ini kayak gak sadar kan kalau dia tuh emang udah meninggal, Iya, dan masih pengen ngedaki nyari istrinya mulu ya? Padahal sebenarnya istrinya yang masih hidup dan Mas Danu yang udah meninggal karena dia kesesat. Dan kayak gue juga jadi mikir sih, kalau direntetin nih ya, si Arsya tuh kan sumpah serapah dulu kan. Terus kayak perjalanannya kerasa panjang dan kerasa lama gitu. Dan itu tuh kayaknya waktu dimana si Arsya ini masuk ke dimensi si Mas Danu itu. Dan kayaknya si Arsya ini emang disasarin sama penunggu di sana gara-gara sumpah serapah tadi. Untung aja diketemuin sama warga-warga sana ya. Nah itu dia, untungnya dia bisa balik gitu loh. Kalau lo tadi di gunung apa, Bi? Gunung Slamet. Gunung Slamet ya? Iya. Nah, sekarang gue mau ceritain di salah satu gunung di daerah Pandeglang, namanya Gunung Asepan. Gunung Asepan? Iya. Oke. Nah, gue dapet ceritain itu dari thread Twitter yang rame banget. Oh, oke. Dan bocoran dikit ya, Bi, biar lo kebayang ceritanya ya. Yang pas gue baca di thread ini, openingnya aja, tweet pertamanya di thread ini adalah kalimatnya, kami harus saling bunuh di gunung ini. Anjing. Nah, gue ceritain sekarang ya. Lanjut, gue merinding lagi, Jadi ada salah satu
karyawan orang Jakarta namanya Fajar. Oke. Nah si Fajar ini mau ikut open trip gitu loh. Open trip naik gunung kan banyak kan. Open trip tuh ya kayak lo nge-trip sama orang-orang gak kenal, dalam satu trip ya lo berangkat bareng gitu loh. Oh, berarti trip with strangers gitu ya? Iya, jadi kayak ajang saling kenalan juga lah gitu. Nah di situ si Fajar ini naik berenam, termasuk sama si pemandunya. Oke. Nah mereka siap-siap ke gunung itu, yang mana kan gunung itu emang terkenal banget angker, Bi. Oh, si Gunung Asepan ini? Oke. Nah mereka naik itu siang, dan pas kalau misalnya lo baru mau naik ke dakian Gunung Asepan itu, lo pasti bakalan masuk ke Desa Sikulan namanya. Desa Sikulan. Jadi Desa Sikulan tuh desa yang di kaki gunungnya Gunung Asepan itu. Nah mereka berenam ini ketemu sama Abah Maat namanya di sana. Oke. Nah Abah Maat tuh kayak kuncennya si desa itulah. Oh. Nah si Abah Maat ini ngomong ke mereka yang mau naik ini, ngingetin lah kalau misalnya kalian mau naik, jangan macem-macem, ngomongnya jangan sembarangan, jangan pernah ambil yang bukan barang kalian, gitu lah. Pokoknya kayak ingetin orang kalau misalnya mau naik gunung, biasalah kan gitu. Iya. Nah udahlah, mereka mengiyakan omongan si Abah Mat itu, dan mereka naiklah berenam. Oke. Nah tapi di salah satu rombongan ini ada namanya tuh Bekti. Bekti tuh pasti Abah Mat itu cerita kalau misalnya jangan segala macam itu, dia tuh kayak skeptik gitu lebih. Kayak nggak percaya sama hal-hal mistis. Dia nggak takut sama begituan karena dia emang udah sering nanjak, tapi dia tuh nggak pernah ketemu sama hal-hal yang disebutin sama Abah Mat itu. Oke. Gitu sotoy bodo amat berarti ya. Sotoy. Dan yang lebih parahnya lagi, pas di perjalanan ternyata si Bekti itu ngambil salah satu bunga kantong semar. Di gunung itu ada namanya bunga kantong semar, dan yang seharusnya nggak boleh diambil dong. Iya benar. Kayak baru aja diingetin sama Abah Maat kalau misalnya jangan ngambil-ngambil. Ternyata dia ngambil. Oh, ini baru naik bentar dia langsung ngambil. Anjrit. Nah di situ tuh karena imbasnya si Bekti ini ngambil si bunga itu, pas lagi naik ke atas, satu rombongan itu nyium kalau misalnya tuh ada bau melati tuh ngelilingin mereka gitu lebih. Oh. Nah karena si pemandunya itu rada curiga juga sama Bekti, karena pas si pemandunya tuh lihat Bekti tuh kayak megang-megang sesuatu dalam kantongnya gitu loh. Nah disamperin lah sama si pemandunya, karena si pemandu juga tahu gitu loh, bau melati ini pasti ada nggak beres kan. Dia udah biasa juga, berarti udah tahu kan. Iya udah biasa juga. Si Bekti tuh cuek banget, Bi. Dia tuh langsung dengan pedenya langsung ngeluarin bunga kantong semar itu dari kantongnya. Dan si Bekti tuh bilang, iya gue metik ini. Kenapa lo takut? Katanya lo pemandu yang udah biasa naik gunung. Kenapa lo pada ketakutan gini? Nah di situ pas si Bekti tuh ngomong kayak gitu, si pemandu ini namanya Mas Goro tuh kayak marah lah gitu. Siapa namanya? Mas Goro. Oke. Si Mas Guru nih yang nggak terima lebih diomongin kayak gitu sama Bekti lah. Karena si Bekti ngomong kayak gitu, si Mas Guru juga kesulut emosi, mereka berantem lah. Nah karena berantem itu, tiba-tiba si Bekti tuh mutusin buat turun sendiri ke bawah dan keluar dari tripnya. Oke. Ini berantemnya adu mulut kan? Berantemnya adu mulut. Oke. Karena berantem, si Mas Guru juga yaudahlah kita naik aja sendiri gitu loh. Nah si rombongannya berlima itu naik, si Bekti turun sendiri. Oke. Sekitar 15 menit udah naik, tiba-tiba ada hal aneh, Bi. Kan tadi gue udah bilang tuh, berlima naik ke atas, Bekti turun sendiri. Iya. Pas lagi naik ke atas, tiba-tiba rombongan ini ketemu lagi sama Bekti. Hah? Kaget lah mereka kan kayak, loh, Bekti dari atas. Bekti dari atas turun ke bawah. Dan mereka naik ke atas. Anjrit. Gitu, tiba-tiba ketemu di atas gitu lebih. Kayak salah satu dari rombongan ini bilang, Bekti, bukannya lo mau turun tadi? Bekti langsung ngomel-ngomel lagi kayak, anjing, gue udah sadar nih jalur gue tuh bener, kenapa gue tiba-tiba di sini nih? Pasti gue disesatin sama yang jaga gunung ini. Gue ngoceh sendiri lah gitu. Nah si Mas Goro nih masih baik bilang kayak, Bek, ini udah malam, mending lo ikut kita aja deh, daripada lo turun makin gak jelas kan jalan lo gimana. Nanti kita naik bareng-bareng, turun bareng-bareng aja lah gitu. Nah jadinya Bekti kayak nurunin egonya, Bekti ikut rombongan ke atas. Oke. Abis dari situ mereka udah naik ke atas, mereka udah ketemu posnya, mereka bikin tenda lah. Bikin tenda, yaudah ya, yang cewek-cewek tidur sendiri, yang cowok-cowok tidur sendiri. Karena tuh di trip berenam itu cewek-cowok campur gitu, Bi. Nggak cowok-cowok semua. Nah tiba-tiba pas mereka lagi tidur, di jam 6 pagi mereka tuh kebangun karena mereka dengar ada suara cewek teriak kenceng banget, Bi. Nah ternyata suaranya itu asalnya tuh dari tenda sebelah, tenda cewek-cewek. Tenda cewek-cewek. Dan pas dilihat sama peserta yang lain, ternyata sumber suaranya tuh adalah sumber suara si Intan. Si Intan tuh salah satu pesertanya. Iya. Pas mereka buka tendanya Intan, mereka kaget banget, Bi. Karena pas mereka lihat itu, Intan tuh lagi teriak-teriak dan mukanya tuh berlumuran darah semua. Anjing. Tiba-tiba Intan nunjuk ke arah salah satu dari pesertanya itu juga, namanya Sekar.
pas Intan tuh nunjuk Sekar, cowok-cowok langsung nengok ke arah Sekar lah kan. Dan yang ternyata mereka lihat adalah Sekar udah mati terbunuh dengan ada garpu nancep di lehernya si Sekar. Anjrit. Di situ mereka berlima tuh bener-bener kayak shock, bener-bener mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan si Fajar itu kayak nyoba beraniin nanya ke Intan kayak, sorry Tan, sebenarnya apa yang terjadi sih semalam gitu? Karena kan posisinya lo tidur satu tenda berdua, berarti apa-apa ya lo tahu dong sebenarnya apa yang terjadi gitu. Dan sorry, di tenda yang cewek itu cuma ada Intan dan Sekar. Oh, mereka yang ceweknya berdua doang. Cewek berdua doang. Nah di situ ya Intan bingung juga. Dia jawab, gue nggak tahu Jar, gue cuma tidur doang. Pas gue bangun tiba-tiba gue lihat si Sekar udah meninggal dengan cara tragis gini gitu loh. Anjrit. Nah dari situ mereka daripada kayak stuck bingung mau ngapain, si Mas Goro nih mutusin buat ya udahlah kita turun aja sekarang, mayatnya Sekar kita tandu bareng-bareng gitu. Jadi cowok-cowok tuh ganti-gantian gitu ngangkat tandunya Bi. Nah pas sudah beres-beres tenda, mereka turun ke bawah. Pas mereka udah turun ke bawah jam 11, jam 12-an siang, tiba-tiba Mas Guru tuh kayak berhenti gitu. Dan tandunya si Sekar tuh dijatuhin gitu, tuk gitu. Nah terus peserta yang lain nanya, Mas kenapa gitu. Nah si Mas Guru tuh kayak nunjuk tanah gitu. Kayak dia bilang, ini apaan anjir gitu. Orang-orang pada penasaran lihat apa yang ditunjuk sama Mas Guru kan. Ternyata yang dilihat sama Mas Guru itu ada kayak tapak kaki Bi. Tapak kaki manusia tuh tapi gede banget gitu loh Bi. Jadi kayak lu bayangin, nggak mungkin ada tapak kaki manusia tapi gede banget di atas gunung gitu loh. Dan harusnya kalau manusia sepatu kan ya nggak sih? Iya itu bener-bener tapak kaki nyeker tapi gede banget gitu. Nah mereka semua takut, tapi Mas Guru tuh kayak yaudah kita lupain aja, yuk kita turun sekarang biar nggak kemalaman gitu. Nah ternyata mereka harus istirahat lagi karena udah jam 6 sore tapi itu masih belum nyampe ke bawah. Jadi mereka semua mutusin buat buka tenda lagi. Wah. Nah si Fajar tuh sama 2 orang lainnya di tenda 1, dan di tenda sebelah ada 2 orang juga, si Mas Goro sama si Bekti. Oke. Malam-malam tuh si Fajar tuh mau tidur, cuman kayak dia tuh ngerasa kebayang-bayang karena kemarin tuh dia ngelihat ada orang yang mati terbunuh gitu lebih. Jadi tuh dia nggak bisa tidur gitu. Oke. Nah pas dia lagi mau nyoba tidur, tiba-tiba tuh si Fajar dengar dari tenda sebelah ada kayak suara gerusak-gerusuk kencang banget gitu Bi. Dari tendanya si Bekti sama si Mas Goro kan. Nah si Fajar tuh ngeberanin buat keluar tenda dan ngecek tenda sebelah. Dan ternyata yang Fajar lihat pas si Fajar itu buka tendanya si Mas Goro sama si Bekti, Fajar ngeliat kalau misalnya si Mas Goro sama si Bekti itu lagi berantem, lagi cekek-cekekan Bi. Lagi cekek-cekekan, lagi pukul-pukulan. Dan yang lebih parahnya lagi, si Fajar ngeliat kalau misal tuh Mas Goro itu nancepin golok ke punggungnya si Bekti. Anjrit. Wah di situ kayak si Fajar takut lah kalau misalnya ada sesuatu kayak gini kan ngeri banget kan Bi. Si Fajar tuh mutusin buat balik ke tendanya, buat ngebangunin 2 temennya namanya tuh Arif sama si Intan yang tadi. Iya. Terus mereka bertiga kayak yaudah yuk coba kita lerai mereka yuk gitu. Nah pas mereka masuk ke tendanya, pas mereka bertiga cek, di situ posisinya si Bekti udah mati berlimpah darah gitu. Dan si Mas Goro tuh kayak lemes banget badannya, nafasnya ngos-ngosan, tapi mati tuh masih kayak rip-rip, buka mati tuh kayak tipis-tipis gitu lebih. Akhirnya salah satu dari temennya si Fajar itu, namanya si Arif tuh nyoba bangunin Mas Goro. Nah tapi kayak Mas Goro tuh nggak bangun-bangun gitu lebih, kayak lemes aja gitu. Nah karena si Mas Goro tuh dibangunin nggak bangun-bangun, akhirnya tuh Arif madep belakang kayak mau nyoba buat keluar dari tendanya. Pas banget si Arif madep belakang dan dia tuh mau keluar dari tendanya, tiba-tiba Mas Goro itu ngambil golok yang nancep di badan Bekti, dia langsung nebas punggungnya si Arif. Anjing. Di situ tuh Arif langsung bersimpah darah gitu kan, kayak bilang ke Fajar sama Intan, tolongin gua gitu. Dan si Fajar sama si Intan lihat kalau misalnya tuh si Mas Goro tuh lagi bacok-bacokin si Arif. Dan di depan mata mereka berdua si Arif meninggal Bi. Anjrit. Dan makin diperhatiin si Fajar sama Intan tuh ngeliat gitu loh Bi, kalau misalnya tuh Mas Goro tuh gelagatnya tuh aneh banget gitu loh Bi. Udahlah kayak lehernya tuh kayak goyang-goyang sendiri, kayak lo nonton film The Medium gak sih? Kayak leher tuh gerak-gerak kayak binatang gitu. Matanya tuh semua berubah jadi putih. Dan si Mas Guru tuh kayak kayak gerum-gerum gak jelas gitu loh. Dan si Fajar sadar kalau misalnya gelagat Mas Goro kayak gitu, tandanya Mas Goro kesurupan kan. Nah karena si Fajar tuh ketakutan ngelihat Mas Goro kayak gitu, Fajar sama Intan buru-buru lari ke atas buat menghindar dari Mas Goro. Nah tiba-tiba pas Fajar itu lagi lari ke atas sama Intan,
di tengah perjalanan si Fajar tuh denger sama Intan kalau misalnya tuh kayak ada lonceng gitu loh Bi. Kayak ada suara lonceng kayak teng 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 gitu loh. Aneh banget kan Bi. Di satu sisi mana mungkin gitu di tengah gunung ada suara lonceng tiba-tiba kayak gitu kan. Tapi di sisi yang lain ya Fajar sama Intan mikir kalau misalnya ada suara lonceng, ada orang yang bunyiin dong di sana. Dan mereka lagi butuh pertolongan orang gitu loh Bi. Iya benar. Nah jadi mereka mutusin buat jalan nyari sumber suara itu di mana. Nah pas mereka lagi lari ke sumber suara itu, tiba-tiba tuh Fajar denger kalau misalnya dari belakang Fajar sama Intan tuh kayak ada suara raum-raum yang tadi gue bilang, kayak gitu. Nah pas dia nengok bener, ternyata tuh ada Goro lagi ngejar si mereka berdua itu. Pas Mas Goro tuh lagi ngejar si Fajar sama Intan, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa Mas Goro tuh lari kenceng banget Bi. Lari kenceng banget dan akhirnya mereka berdua tuh kecegat sama Mas Goro. Nah di situ tuh si Mas Goro tuh mau nyoba ngebunuh Intan dengan cara ngebacok pakai golok kan Bi. Nah tapi si Fajar tuh langsung lihat kalau misalnya tuh Mas Goro mau ngebunuh Intan. Si Fajar tuh pakai sekuat tenaga nahan Mas Goro. Dia tuh nendang Mas Goro sampai akhirnya Mas Goro rada jatuh. Goloknya tuh geletak gitu. Kelepas. Nah di situ kayak kesempatan lah si Mas Goro tuh lagi lemah, lagi kayak meleng gitu. Si Fajar tuh langsung buru-buru ngambil goloknya dan di situ si Fajar langsung ngebacok Mas Goro. Jadi Mas Goro tuh mati juga di tempat karena dibunuh sama Fajar. Di situ tuh mereka berdua tuh ngerasa frustasi gitu loh Bi. Kenapa tiba-tiba kejadian kayak gini, ada kesurupan dan teman-temannya mati semua dibunuh kan. Nah Fajar tuh ngeh, apa jangan-jangan ini tuh kejadian karena ada salah satu dari temennya tuh songong. Si Bekti tadi. Si Bekti. Makanya kayak dampaknya tuh ke mereka semua gitu loh. Iya. Nah pas mereka lagi diam, lagi frustasi gitu, tiba-tiba loncengnya tuh suaranya makin deket. Dan mereka tuh makin ngerasa kalau misalnya tuh pertolongan mereka tuh udah ada di depan mata gitu loh Bi. Nah ya udahlah mereka lanjut jalan lagi dan benar ketemu sumber suara lonceng itu dari mana. Ternyata si Fajar sama Intan tuh ngeliat kalau misalnya ada kayak kakek-kakek Bi lagi mukulin lonceng, yang loncengnya tuh kayak ngegantung di atas pohon gitu loh. Nah disamperin lah buru-buru sama Fajar sama si Intan kan. Dibilang kayak, "Kek, halo assalamualaikum, maaf kek," gitu. Tapi si kakek ini diem aja. Nah si Fajar tuh ngeberanin diri buat megang tangan si kakek ini gitu loh. Pas si Fajar megang tangan si kakek ini, Fajar tuh ngerasa tangan kakek ini dingin banget Bi. Kayak tangan mayat gimana sih. Pas si Fajar tuh megang tangan si kakek ini, tiba-tiba si kakek itu langsung nengok ke arah Fajar dan ngomong kayak gini, "Temen kamu udah kurang ajar. Kalian naik ke atas sana kalau mau selamat. Ada makam di sana, kalian minta ampun di sana, kalian minta maaf di sana." Sambil si kakek tuh nunjuk kayak ada satu jalan buat naik ke puncak gitu loh Bi. Pertama itu Fajar bingung kenapa tiba-tiba si kakek ngomong kayak gini. Tapi karena si Fajar sama Intan udah frustasi, ya mereka kayak langsung nurut apa kata kakek dan dia mau lari lagi ke atas buat ketemu si makam ini di mana gitu lebih buat nyari. Nah di situ Fajar sama Intan lari ke atas dan singkat cerita mereka ketemulah sama si makam ini gitu. Makamnya tuh kayak makam keramat misterius gitu loh Bi. Kayak ada nisan banyak, tapi tuh nggak ada tulisannya sama sekali. Dan bener-bener tuh kayak ada kuburan aja, kuburan massal tapi nggak tahu namanya siapa gitu loh. Nah di situ mereka berdua langsung buru-buru minta maaf dan mereka sadar juga kalau misalnya salah satu dari rombongannya itu namanya si Bekti kayak udah kurang ajar dan nyepelein penunggu di Gunung Asepan ini. Nah tiba-tiba pas mereka ini lagi minta maaf gitu, lagi ngomong kayak maafin segala macam, assalamualaikum gitu, tiba-tiba si Fajar dengar kalau misalnya tuh Intan teriak ngegerem-gerem gitu loh Bi. Kayak merinding lagi mau anjing gitu loh. Nah di situ si Fajar tuh ngelihat kalau misalnya gelagat Intan tuh persis banget kayak gelagat si Mas Goro. Yang kepalanya goyang-goyang, yang matanya berubah jadi putih dan ngegerem kayak binatang gitu. Nah di situ si Fajar tuh langsung buru-buru nyamperin Intan. Dia tuh sekuat tenaga ngikat kaki sama tangannya Intan tuh pakai gespernya, pakai jaketnya, biar si Intan tuh nggak nyelakain Fajar dan biar si Intan tuh nggak ngelakuin hal yang macam-macam gitu loh Bi. Setelah si Fajar udah ngikat kaki sama tangannya Intan, si Intan tuh langsung lemes gitu. Langsung si Intan tuh pingsan gitu. Nah karena si Fajar tuh juga kehabisan tenaga, si Fajar tuh lemes dan akhirnya Fajar juga pingsan di depan makam itu. Nah gue gak tahu si Fajar itu pingsannya kapan dan jam berapa, tapi tiba-tiba yang gue baca pagi-pagi itu mereka tuh terbangun Bi, karena dia tuh dibangunin sama tim SAR. Tim SAR yang kayak biasa nyari orang hilang di gunung gitu loh Bi. Nah tim SAR itu nemuin kalau misalnya si Fajar sama si Intan tuh lagi geletak di atas makam gitu. Nah sebenarnya si tim SAR ini tuh bukan datang ke atas gunung tuh bukan nyari rombongan si Mas Goro, tapi ternyata mereka tuh mau nyari kalau misalnya ada 2 pasang yang hilang sebelum Mas Goro tuh naik. Tapi ternyata yang tim SAR ketemu itu bukan pasangan itu, tapi
si Intan sama si Fajar. Oh. Nah dari situ udah ketemu si Fajar sama si Intan sama tim SAR ini. Mereka berdua dibawa turun beserta 4 mayat teman-temannya Fajar yang mati karena dibunuh sama rekan-rekannya yang kesurupan itu. Oke. Gitu loh, kayak gue mikir ini gila banget gitu loh, Bi. Parah mau ya anjing. Kayak sebenarnya tuh ini ada detailnya lagi, Bi. Tapi kalau misalnya lo penasaran, lo bisa ngecek di Twitter yang gue dapet ini. Nama akunnya tuh Sarang Demit. Di situ tuh ada satu thread yang judulnya Pendakian Gunung Asepan. Oke, jadi kan biasanya kita satu malam 3 cerita kan, Bi? Ya. Dan kebetulan juga Syafa lagi sakit nih. Dan kemarin juga dia masih update-update kan di Instagram kalau misalnya tuh masih dia banyak banget butuh istirahat dan harus minum obat. Iya, gue liat tuh. Jadi hari ini gue mau ngambil satu cerita yang udah masuk ke email kita yang masih berhubungan sama cerita mistis di gunung. Oke. Ini cerita kirimannya Ajeng waktu pas Ajeng itu naik gunung ke Gunung Manglayang di daerah Bandung. Jadi di cerita ini Ajeng tuh pas masih SMA, Bi. Oke. Kebetulan Ajeng SMA-nya di Bandung. Dan pas lagi kelas 3 SMA, pas mau lulusan, Ajeng tuh sama teman-teman ekskulnya, Ajeng tuh ikut ekskul pramuka. Mutusin buat kayak bikin perpisahan gitu loh, karena kan udah mau kuliah nggak bakal ketemu lagi kan. Oke. Nah mereka mutusin buat perpisahan naik gunung. Dan yang tadi gue bilang, gunungnya adalah Gunung Manglayang di daerah Bandung. Yep. Waktu itu mereka berangkat ber-9 plus sama satu pembinanya, jadi ber-10. Oke. Nah mereka naik tuh dengan asumsi acaranya tuh 2 hari 1 malam. Oh, oke. Jam 1-an mereka nanjak. Dan mereka rencananya tuh besok paginya tuh udah beres-beres, terus siangnya turun lagi gitu. Udahlah, singkat cerita mereka mau naik ke atas kan. Udah naik ke atas, kayak sekitar sore jam 7-an, mereka tuh terpaksa berhenti di tengah jalan karena hujan deras banget, Bi. Oh. Dan gak mungkin juga dong pas lagi hujan mereka mutusin buat tetap naik kan. Karena kan masih anak-anak SMA juga gitu. Nah si pembinanya ini kayak mutusin buat yaudahlah kita bikin tenda dulu sampai nunggu hujan. Kalau misalnya nunggu hujan udah reda, kita naik lagi gitu. Nah mereka bikin tenda kan, Bi. Bikin 3 tenda. Dan si Ajeng itu satu tenda sama teman-temannya dia yang cewek. Nah semua tuh emang baik-baik aja dari awal kan. Tapi tiba-tiba Ajeng tuh udah punya firasat jelek karena ada salah satu temen Ajeng namanya Putri. Si Putri bilang kayak gini, Jeng, softtek gue kayak penuh deh nih. Pas udah terangan, temenin gue ganti softtek yuk. Nah si Ajeng tuh langsung kayak mikir banget gitu loh, Bi. Karena dia denger kalau misalnya ada satu temennya lagi dapet. Tapi kenapa tuh temennya tuh berani buat naik gunung gitu loh, Bi. Kan udah rahasia umum kan, kalau misalnya lagi haid atau lagi kotor dan benar kutip ya. Ya jangan pernah lu berani-berani buat naik ke atas. Bener. Gitu. Akhirnya hujan udah reda, sekitar jam 11-an malam gitu, Bi. Ajeng sama si Putri tuh nyamperin pembinanya. Nanya juga kayak, Kak, di sini ada kayak aliran sungai mana gitu nggak ya? Soalnya aku mau bersih-bersih nih. Putri bilang kayak gitu. Nah si pembinanya bilang kayak, ada tuh di situ tuh. Dia langsung nunjuk ada aliran sungai gitu, Bi. Di gunung kan emang banyak kan aliran sungai di gunung kayak gitu. Nah ya udah, si Ajeng sama si Putri tuh langsung kayak jalan tuh ke arah sungai itu. Nah di situ posisinya si Putri kan ganti softtek. Putri tuh jongkok di dekat sungai. Dan si Ajeng tuh berdiri gitu 5 meter di depannya Putri. Jadi mereka tuh ada pada depan tapi ada jarak jauh gitu, lebih lumayan lah. Nah pas si Putri lagi ganti pembalut, tiba-tiba tuh Ajeng lihat gitu, Bi. Dari belakangnya Putri kayak ada lentera gitu. Lenteranya tuh kayak nyala mati gitu. Pertama tuh Ajeng kayak kebingungan gitu loh, kayak rada-rada merinding. Tapi dia tuh ngerasa kalau misalnya apa gue salah lihat gitu loh. Nah tiba-tiba si Ajeng nih gak salah lihat. Lenteranya tuh yang tadinya cuma setitik kecil dari jauh langsung terang banget jalan ke arah Putri, ngedeketin Putri gitu loh. Dan yang Ajeng lihat lentera tuh melayang aja gitu loh, Bi. Ngedeketin Putri, berarti kan di belakangnya Putri kan. Ngedeketin Putri tapi lenteranya ngelayang aja kayak gak ada yang megang sama sekali. Nah tiba-tiba lenteranya tuh mati. Dan lenteranya tuh mati, posisinya tuh persis banget di belakang si Putri. Ajeng lihat kayak gitu, ya Ajeng takut lah temennya kenapa-napa kan. Tiba-tiba Ajeng ngomong kayak gini ke Putri, Put, pokoknya apapun yang terjadi, lu gak usah nengok-nengok belakang, lu diem aja, gak usah ngapa-ngapain gitu. Nah di situ kan posisinya si Putri lagi jongkok madep ke bawah kan. Nah si Putri dengar omongan Ajeng kayak gitu, Putri langsung nengok ke arah Ajeng. Refleks si Putri tuh tatapan ke Ajeng tuh kayak tatapan panik gitu loh, Bi. Tiba-tiba si Putri tuh bangun, kan tadi dia jongkok kan. Tiba-tiba tuh si Putri bangun dan Putri ngomong kayak gini ke Ajeng, Jeng, enggak Jeng, lo yang gak usah nengok-nengok,
Wah anjing. Lo yang nggak usah ngapa-ngapain, lo diem aja di situ. Bangsat. Gitu. Nah di situ Ajeng bingung kan, karena tiba-tiba Putri ngomong kayak gitu. Nah tiba-tiba di belakang lehernya Ajeng tuh ngerasa kayak ada hawa panas banget gitu, Bi. Nah karena ada hawa panas, ya Ajeng kayak rada kaget gitu lah. Sontak tiba-tiba Ajeng nengok ke belakang. Apa yang ngebuat leher dia tuh panas gitu loh. Dan ternyata pas nengok belakang, yang Ajeng lihat adalah ada lentera yang tadi Ajeng lihat. Lentera itu ada persis di belakang Ajeng, dan lentera itu lagi dipegang sama nenek-nenek, dan nenek-neneknya itu lagi senyum ke arah dia. Oh anjing. Aduh bangsat, gue merinding banget Moy. Gue juga bayanginnya merinding banget, Bi, karena di situ posisinya tengah malam dan mereka berdua doang gitu loh. Tapi yang kena Ajeng bukan Putri ya? Iya, gue juga bingung kenapa. Anjir sumpah. Tapi kayak cerita tentang naik gunung pas lagi haid itu tuh gue juga pernah denger Moy. Lo pernah denger nggak ada cerita yang kita sebut aja namanya Riri ya? Oke. Jadi kayak si Riri ini tuh dia tuh mau naik gunung sama temen-temennya. Dia tuh udah tahu kalau misalnya naik gunung tuh nggak boleh pas lagi haid. Bahkan pas di kaki gunungnya si pendampingnya itu tuh nanya ada yang haid nggak? Ya dia jawab enggak karena emang dia lagi nggak haid. Tapi pas di atas gunung dia baru dapet di situ. Nah cuman gara-gara kayak yang nggak berani ngomong dan segala macem, akhirnya dia nggak bilang-bilang tuh kalau dia lagi haid. Jadi kayak celana dalamnya tuh dia bersihin sendiri, dan pas sudah selesai langsung dia plastikin, dia taruh karirnya. Jadi kayak dia ngebawa darah kotornya gitu loh Moy. Sorry ya kalau agak jorok ya. Iya. Dan sampai di atas pun pas udah malam, udah waktunya sholat, pas pada sholat si Riri ini tuh kayak pura-pura ikutan sholat gitu loh Moy. Padahal dia lagi haid kan. Saking gak mau ketahuannya kalau dia tuh lagi haid. Iya. Nah sampai akhirnya si Riri nih kena ketulahnya nih. Pas dia lagi pura-pura sholat itu, pas rakaat kedua dia lagi sujud, pas dia bangun ke posisi duduk, dia tuh ngelihat persis di depan dia itu kayak ada sosok tuyul, kurus krempeng banget, telanjang, tapi mukanya tua Moy. Bener-bener ngeliatin si Riri ini. Terus kayak, ya Riri panik dong, anjing apa nih di depan gua. Tapi pas dia ngelirik ke temen yang sebelahnya, temen sebelahnya tuh kayak seakan-akan gak ngelihat ada si makhluk ini. Jadi kayak, aduh anjir kayak apa gua doang yang ngelihat gitu kan. Dia tetap sholat, tapi sambil diliatin sama si tuyul ini. Terus kayak si tuyul ini ngeliatin si Riri terus, ngiter-ngiterin dia. Ya kayak lu bayangin paniknya si Riri gimana. Tapi ya dia tetap mencoba buat pura-pura sholat, karena kayak kalau dia takut, dia panik, dan pas dicek dia ketahuan kalau dia lagi haid, ya dia bisa langsung disuruh pulang. Dan bahkan sampai dia daki ke atas gunung, ya dia ketemu sama berbagai hal-hal yang gangguin dia lah. Dan bahkan sampai turun pun dia nggak ngasih tahu kalau misalnya dia tuh lagi haid. Tapi ya yang dia rasa adalah dia digangguin sama makhluk-makhluk itu gara-gara dia lagi haid. Cuma untungnya di cerita ini cuma Riri doang yang digangguin, temen-temennya nggak ikut kena imbasnya gitu loh. Kan beda kan kalau yang di cerita lo, yang haid siapa, yang kena siapa. Iya benar. Dan kayaknya kadar keangkeran tiap gunung tuh beda-beda gak sih, Bi? Ada gunung yang terkenal angker banget, ada juga yang biasa aja kan. Iya. Tapi lo tahu nggak gunung yang paling angker di Indonesia itu gunung apa ya?